Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya di malam ini masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan bahagia ya. Jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah wow, orang ini pingin prioritaskan diri kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah ya, jadi kapan lagi tuh di video kali ini kita akan prediksi ya. Ada seseorang yang pengen prioritaskan diri kamu sebagai pendamping hidup dia selamanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bacakan ya secara detail. Oke, sebelum kita ke pembacaan ya, buat teman-teman semuanya, disclaimer sekali lagi, karena ini sifatnya energi general, jadi kalian nggak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi saran dari aku, kalian ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot ya secara private, secara personal reading, boleh banget ya, langsung saja silahkan klik tautan bawah ya, nomornya di deskripsi video ini. Aduh ya, energi malam ini sendu-sendu gimana gitu padahal malam minggu. Jadi kita langsung aja ya. Kita lihat dulu di sini ya. Yang memprioritaskan dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat siapa yang memprioritaskan dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat dulu yang memprioritaskan dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Wow. Oke. Nah, kelihatan ya. Kalau dilihat ya, saya merasa dia adalah seseorang yang memang saat ini lagi kangen banget ya, karena kau dan dia sudah cukup lama ya tidak ketemu. Memang sih ya, ngejalin hubungan LDR tuh sesuatu hal yang sangat berat, sangat membingungkan ya, butuh kesetiaan, pengorbanan, dan rasa saling pengertian. Tapi percayalah gitu ya, di balik itu semuanya, kamu tuh nanti akan indah pada akhirnya apabila bisa melewati proses yang terjadi gitu ya. Dan di sini kelihatan banget gitu ya, bahwa dia itu sepertinya ingin ya merencanakan sebuah pertemuan dalam waktu dekat di mana orang ini ingin menepati janji dia kepada kamu, karena sudah cukup sering ya sepertinya orang ini tuh merencanakan pertemuan denganmu tapi gagal gitu ya. Bukan sengaja dia mempermainkan perasaan kamu, melainkan ya ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan ya, sehingga membuat pertemuan tersebut harus tertunda dulu. Nah ya, di sini tuh dia sayang banget sama kamu ya, cuman nggak tahu kenapa, entah kamu terlalu sering merasa overthinking ya, atau berperang dengan pikiran kamu sendiri, sehingga terkadang tuh sering ya pikiran kamu tuh dihantui sama pikiran-pikiran negatif gitu ya. Padahal nih orang tuh sudah setia sama kamu, sudah berusaha menjaga hatinya untukmu gitu ya. Tapi kadang kamu tuh sering banget ya pancing-pancing gara-gara gitu ya, menuduh dia yang tidak-tidak gitu. Padahal nih orang tuh kagak ngapa-ngapain ya, kerja pun juga lempeng-lempeng doang ya, fokus karir, fokus kerja ya, karena ada cita-cita dan angan-angan yang pengen dia wujudkan bersama kamu. Apa tuh? Nah ya, mungkin bisa aja kalau dia cowok ya, dia pengen ngelamar kamu, pengen menikahi kamu. Kan nggak mungkin dia mau kondo ya. Mencintai kamu juga butuh modal, pengorbanan, dan kesiapan untuk masa depan. Nah, mumpung dia belum terikat pernikahan dengan kamu ya, dia kerja keras tuh ya, dia kumpulkan tuh pundi-pundi rezekinya. Nah, maka dari itu kamu jangan terlalu ngerecokin dia. Udah ya, nih orang tuh nggak kemana-mana kok. Makin diri kamu merasa panik dan overthinking sama dia, masalah itu akan datang terus gitu ya. Jadi sebisa mungkin cobalah berpikir untuk bersikap positive thinking. Nah ini aja kemarin aku lihat ya, kamu tuh udah ngambek-ngambek gak jelas sama dia, katanya dia gak ngertiin kamu lah. Ya, katanya dia gak bisa meluangkan waktu dia buat kamu lah. Apalagi gitu. Padahal ya, yang perlu kamu tahu ya, kamu tidak bisa menyamaratakan antara kondisi kamu dengan kondisi dia.
gitu ya, antara pekerjaanmu dengan pekerjaannya jelas berbeda. Dan dia pun juga sebenarnya ngerasa bersalah kok gitu ya, bahwa selama ini tuh mungkin dia masih belum bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Tapi harapan terbesar dia, is okay lah, nggak apa-apa, gue bakal memaafkan kamu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berharap agar kamu tuh bisa mencoba bersikap lebih dewasa ya, dan bersikap lebih positif thinking lagi. Karena di sini kelihatan ya bahwa dia tuh sangat berharap gitu ya, bisa membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Tapi berhubung kamu sering panik dan overthinking sama dia, maka ya terkadang tuh keributan-keributan nggak bisa dihindarkan. Nah, kamu capek juga kan, lelah juga kan berantem terus sama dia. Nah, mulailah yuk yuk ya, belajar berpikir positive thinking lagi. Nah, terus ya di sini tuh apa ya, dia tuh ngerasa bahwa kamu tuh sederhana, tapi di mata dia kamu bisa membawa warna baru yang belum pernah dia rasakan. Nah, makanya dia kangen terus sama kamu, terbayang-bayang terus sama dirimu. Bahkan setiap malam tuh orang ini sering loh ya membayangkan fantasi keindahan. Wow. Ya, keindahan tentang hidup berumah tangga dengan kamu. Kalau dia cewek ya, mumpung kita masih belum menikah, ya aku tuh pengen ya nantinya punya future gitu ya, kayak punya masa depan sendiri. Aku nggak mau menggantungkan suamiku ya. Ketika aku sudah menikah, aku harus punya ya pekerjaan pasif ya, pasif income ya, untuk membantu perekonomian keluarga ini. Nah ya, bagi mungkin ya kamu yang ngebet-ngebet pengen nikah sama dia, coba ditahan dulu, hargai dia juga gitu ya, dimana orang ini tuh pengen gitu ya punya usaha sendiri ketika dia married sama kamu. Nah, dia tidak ingin menggantungkan hidup dia dengan kamu. Artinya apa ya, kalau dia cewek, berarti dia cewek yang tangguh, cewek yang mandiri, cewek yang gak nyusahin ya, cewek yang bisa diajak survive. Nah, sedangkan kamu mungkin paham ya bahwa keinginan kamu tuh pengen secepatnya terobsesi nikah sama dia. Ditahan dulu ya, karena ada waktunya nanti. Gitu. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat ya, siapakah seseorang yang ingin memprioritaskan dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Siapakah dia, seseorang yang ingin memprioritaskan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Kita lihat dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah, kelihatan ya, meskipun kamu dan dia memiliki perbedaan sifat dan karakter, tapi orang ini ingin selalu berusaha mengimbangi kekurangan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Nah, saat ini dia sedang ngambek sama kamu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh nggak bisa menghargai pengorbanan yang selama ini telah dia lakukan kepada kamu. Karena bagi dia mengimbangi kamu tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah loh. Apalagi ya, mungkin di antara kamu tuh ada yang orangnya baperan, orangnya cemburuan, orangnya ngambekan ya. Yang lebih pusing lagi ya, di saat diri kamu tuh sedang mudian ya. Artinya mood kamu tuh sedang naik turun. Nah, bagi dia tuh nggak mudah memahami karakter seseorang seperti kamu gitu ya. Jadi butuh effort, butuh pengorbanan, tapi dia ngerasa gitu ya, di mata kamu tuh dia nggak pernah ada benernya. Nah, makanya itulah alasan saat ini dia jadi jaga jarak, dia ngambek sama kamu, tapi tidak mengurangi rasa sayang, cinta, dan keseriusannya sama kamu gitu. Kalau dilihat kayaknya kalian berdua ini harus sama-sama saling belajar ya, memahami satu sama lain. Karena berbicara masalah cinta itu ya, tidak hanya terikat dalam sebuah hubungan saja. Kalian juga harus bisa ya mengenal sisi terdalam karakter masing-masing. Jadi nggak cuma jadian aja terus sudah. Nah, nggak kayak gitu ya. Proses hubungan tuh masih panjang. Terkadang kalian yang sudah mirroring aja ya, salah paham tuh masih sering terjadi. Nah, gimana lagi ya?
bagi yang memiliki perbedaan sifat dan karakter. Nah, aku paham ya energi dia tuh kayaknya ngos-ngosan kejar kamu. Kalau dia nggak sayang, dia nggak cinta, nggak mungkin tuh ya dia rela mempertahankan mati-matian meskipun ya lo tuh mungkin sering ngambek, sering marah sama dia gitu ya. Sampai-sampai yang aku rasakan tuh dia bingung, aku tuh harus jadi seperti apa lagi sih gitu ya. Karena aku tuh sudah berusaha ya memperbaiki segalanya, sudah berusaha juga menjadi apa yang kamu inginkan. Tapi tetap kenapa ya, aku tuh kayak nggak pernah lo hargai. Jadi saat ini gue ngambek ya, untuk sementara gue batasin diri dulu. Nggak apa-apalah ya beli cilok dulu ya, nyantai-nyantai, aku nggak pengen bicara berdebat dulu sama kamu. Karena aku paham ya, karakter kamu tuh susah di ngertiin. Apalagi ketika mungkin mood kamu tuh berantakan ya. Mungkin lo tuh lagi dapet, mungkin lo tuh sedang banyak tekanan pekerjaan ya. Atau mungkin bisa juga ya lo banyak masalah dengan keluarga lo. Nah, dia menghindari pertengkaran tersebut, makanya dia jaga jarak dulu ya. Daripada gue debat sama lo, lebih baik ya gue ngaji dulu. Wow ya, lebih baik gue beli cilok dulu. Nah ya, ngemil tuh yang banyak. Atau mungkin lebih baik gue apa ya, GoFood aja deh. Wow ya, daripada gue suntuk-suntuk memikirkan kamu. Nah, di sini kamu cemas kan dicuekin sama dia? Ini kelihatan banget loh. Lo tuh saat ini sedang nunggu kabar dari dia. Nih orang kok kayaknya nggak notice ya. Padahal gue ini udah baper banget. Gue udah kangen banget sama lo. Nah, ya, udah tahu kayak gitu, makanya jangan menyulut api gitu. Ini orang tuh memang tipikal yang nggak suka berdebat gitu ya. Lebih baik ya daripada kita berdebat, dia ngalah dulu ya. Dia jaga jarak dulu denganmu, baru ketika semuanya stabil tanpa kamu inginkan pun orang ini juga akan kembali ke pelukan kamu. Dan mungkin selama ini kamu nggak sadar ya bahwa kamu tuh terlalu dicintai sama dia gitu loh ya. Mungkin kamu nggak sadar karena yang kamu ingat ya hanya sikap dia yang menyebalkan. Padahal di balik sifat menyebalkannya ya, itu ada rasa kasih sayang, cinta yang selama ini tuh dia berikan kepada kamu loh. Gitu ya. Cuman tertutupi oleh sisi negatifnya. Nah, mungkin itu yang membuat diri kamu di mata kamu ya, dia ini minus banget. Padahal kan nggak gitu juga gitu. Nah, coba diingat di masa lalu ya. Di saat dia sakit ya, di saat lo sakit ya, dia pernah lo ya kayak nganterin makanan ke kamu ya, mungkin bantu beliin obat ya ke kamu. Nah, itu sebagai tanda bukti bahwa dia nggak cuma gombal doang ya, tapi dia bener-bener tulus, serius sama kamu. Cuman mungkin selama ini ya kamu yang kurang bisa mengenali sisi terdalamnya. Nah, makanya kamu sama dia salah paham terus. Nah, itu kenapa sih dia mau mempertahankan kamu gitu ya, meskipun dia merasa bahwa kamu tuh sering banget nggak menghargai dia. Ya karena dia pengen memprioritaskan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah, kalau dia nggak memprioritaskan kamu, udah nggak mungkin tuh ya dia hujan-hujanan beliin makan kamu, hujan-hujanan beliin kamu obat, peduli sama kamu ya, meskipun diri kamu cerewet, diri kamu ngambek ya, tapi dia masih memaklumi kamu. Artinya apa ya? Dia benar-benar pengen memprioritaskan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah, di sini dalam waktu dekat tuh ya akan terjadi komunikasi kembali. Nah, ya kalau sudah kembali komunikasinya, kalian sadari diri, saling memaafkan, itu jauh lebih baik daripada merasa membenarkan diri masing-masing. Nggak ada faedah ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu. Yang memprioritaskan dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Four of One. Oke. Wow ya. Saat ini tuh aku ngerasa ya, seseorang yang lagi deket sama kamu ya, dia tuh merasa bahagia karena dia merasa menemukan seseorang yang memang selama ini dia cari. Ya emang sih kelihatan gitu ya, kamu tuh banyak ragu sama dia, terlebih diri kamu tuh sering banget ya mengalami dikecewakan,
mengalami pengkhianatan, atau mungkin ya kamu tuh sering banget menjalani hubungan namun tak bahagia, sehingga meskipun dia merasa nyaman deket sama kamu, tapi kamu tuh merasa belum sepenuhnya yakin sama dia karena masih dihantui bayang-bayang sisi energi negatif di masa lalu. Ingat ya, beda orang, beda versi, beda orang, beda cerita. Jangan pernah memukul rata ya. Semua orang seperti pengalaman burukmu gitu, karena orang ini hadir untuk mencintaimu, orang ini hadir untuk memprioritaskan dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah makanya kayak ya lo trauma boleh, tapi berlarut-larut dalam trauma jangan, karena itu akan menghambat jalan jodoh kamu sendiri. Lo tuh jadi kena trust issue, lo tuh jadi kayak merasa memukul rata semua orang tuh memiliki niat tujuan yang buruk. Nah padahal nggak kayak gitu. Nah meskipun ya perkenalan kalian ini singkat, hubungan kalian ini masih baru seumur jagung, tapi dia nyaman sama kamu, dia sayang ya. Bahkan yang bikin aku nyesek tuh ya, yang bikin aku kayak terharu, aduh meneteskan air mata, dia rela berkorban demi kamu. Nah coba tuh, mungkin ada tuh ya di antara dia yang mau tuh ya antar jemput PP kamu pulang kerja, nelponin kamu tiap malam sampai kamu tidur ngorok-ngorok ya. Bahkan ada juga yang mungkin tuh ya ngasih uang kamu jajan gitu ya, meskipun mungkin nominalnya nggak seberapa, tapi nggak semua orang lo bisa kayak dia ya. Dalam artian tuh ya pengorbanan dia totalitas gitu. Ya aku tahu sih mungkin yang selama ini memicu keraguan kamu tuh ya karena hubungan kita masih terlalu singkat ya, sedangkan secara realita ya gue butuh apa ya, gue butuh validasi gitu ya. Aku tuh kayak butuh validasi gitu ya, butuh validasi seberapa jauh sayangmu ke aku dan seberapa tulus kau mencintaiku. Karena gue nggak mau buru-buru, gue nggak mau nyesel ya, capek yang udah-udah. Karena dulu tuh kayak gitu ya, dulu mungkin kamu tuh sering ya dibikin nyaman di awal, tapi ujung-ujungnya ngecewakan. Nah lo nggak mau mengulangi cerita yang sama, boleh lah ya, mungkin butuh waktu boleh, tapi yang menjadi warning di sini ya, yang kayak menjadi disclaimer, lo nggak boleh ya menyamaratakan antara dia dengan masa lalumu gitu. Karena di sini tuh dia nggak bisa melepaskan bayang-bayang kamu. Nah ya, tiap pagi aja tuh ya dia udah notice kamu tuh ya, ngingetin kamu udah sarapan belum ya, udah pakai koyo belum, waduh pakai koyo ya, udah ini belum ya, kamu udah minum obat apa belum gitu kalau lo sedang gak enak badan. Nah dia peduli sama kamu. Cuman lo sendiri yang berperang dengan pikiran kamu ya, lo takut kalau dia sama belangsaknya mungkin ya dengan masa lalu kamu gitu. Kita lihat lagi di sini ya, kita lihat dulu yang memprioritaskan dirimu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah ya, ini hampir sama energinya tapi beda. Nah aku tuh ngerasa di energi yang konteksnya sekarang ya, kamu sama dia kayaknya baru aja berkomitmen ya, atau kamu sama dia baru saja jadian gitu ya. Dan mungkin kamu pengen tahu gitu ya, seberapa besar sih perasaan dia ke aku. Nah nggak perlu ditanya karena di sini yang aku lihat gitu ya, dia ngerasa seneng banget loh, kayak merasa mendapatkan jawaban dari doa yang selama ini dia panjatkan kepada Tuhan gitu. Karena di sini yang saya lihat ya, lo yang terkadang tuh merasa insecure ya sama dia, lo takut menjadi nggak sempurna di hadapan dia, lo kayak minder gitu, kayak gue takut gitu ya kalau ternyata tuh apa ya, dalam artian tuh ya kayak ada perasaan insecure ya, ada perasaan nggak percaya diri gitu, padahal dia sepenuh hati mencintai kamu
gitu loh ya. Kayak lo nggak pede dengan fisikmu sendiri, atau mungkin lo merasa nggak pede dengan penampilanmu, atau mungkin lo nggak pede dengan sikapmu. Takut gitu ya kalau misalkan suatu saat ternyata dia ilfil sama kamu di saat kamu tuh udah menggebu-gebu sayang sama dia. Padahal pada kenyataannya ya, dia sepenuh hati sayang sama kamu gitu. Dan di sini ya, yang perlu kamu tahu, dia ini memang tipikal orang yang ceria, ya, orang yang ceria, orang yang nggak mau terlihat lemah di hadapan kamu, ya. Jadi seceria apapun, ya dia tetap ada masalah, tapi dia nggak ingin memperlihatkan kesedihan dia di hadapan seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Nah makanya kenapa ya lo deket sama dia tuh kayak, ini orang nggak punya masalah apa gitu ya, kok bawaannya happy terus, ceria terus. Ya, karena dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan siapapun, karena dia termasuk orang yang dewasa, mandiri, dan bisa diandalkan gitu. Dan dalam waktu dekat ya, nah di sini yang perlu kamu tahu ya, karena wow menarik sih ya. Nah jadi kayak sebisa mungkin kamu sama dia bisa sama-sama menjaga komitmen ini. Karena hubungan kalian ini kayak penuh dengan pro kontra. Yang aku takutkan ya, dalam waktu dekat kamu tuh akan diganggu sama masa lalumu. Karena kayak ada masa lalumu tuh yang sepertinya nyesel telah kamu lepaskan. Sedangkan lo udah berkomitmen sama dia. Nah apabila tidak kamu bentengi, tidak segera kamu atasi, nanti yang aku takutkan tuh ini bisa berpengaruh ya sama hubungan kamu dengan dia. Nah, atau mungkin bisa juga sebaliknya ya. Dalam waktu dekat tuh kayak apa ya? Ada seseorang yang berusaha, bukan berusaha ya, tapi kayak dari masa lalu. Bisa masa lalu dia atau masa lalumu. Cuman ini nggak akan berdampak besar sih kalau sama dia. Yang aku takutkan tuh sama kamu, gitu loh. Karena tahu sendiri mantanmu tuh orangnya manipulatif banget ya. Dia pandai bikin skenario gitu ya. Dia pandai memutarbalikkan fakta, pinter juga ngerayu kamu. Nah, nanti yang aku takutkan ya, ini bisa berpengaruh gitu. Padahal ini orang tuh jauh lebih baik banget ketimbang mantanmu gitu. Sedangkan yang aku takutkan, lo kecantol ya. Dan menyakiti perasaan seseorang yang benar-benar udah tulus sama kamu gitu. Dan di sini mungkin yang membuat kamu tuh merasa nyaman sama dia, lo merasa dicintai banget, disayangi banget sama dia. Gitu ya, yang merasa nyaman gitu. Karena sebelumnya lo survive sendiri. Di hubungan kamu sebelumnya lo berjuang sendiri. Sedangkan kayak di hubungan sekarang tuh lo kayak ngerasa diperjuangkan. Dia effort banget ke kamu. Nah makanya kamu merasa nyaman karena dia tidak ingin menjadikan kamu sebagai seorang pasangan aja, tapi dia juga menginginkan kamu ya menjadi pendamping hidupnya dia. Nah makanya ya dia mendekati kamu karena punya tujuan. Dia pengen memprioritaskan kamu sebagai pasangan sahnya dia. Nah jadi coba jangan buat dia ilfil. Coba jangan bikin dia ragu. Tunjukkan bahwa kamu bisa fighting ya. Oke, kita cek lagi. Kita lihat yang memprioritaskan kamu. Oke. Emang ya kalau orang udah cinta tuh jarak bukanlah penghalang ya untuk kalian tuh tetap bisa sama-sama saling mencintai satu sama lain. Karena di sini ya kamu tuh ada ya beberapa di antara kamu yang berdealing dengan orang jauh banget ya, beda ras dengan kamu. Mungkin kamu kenal di apps dating gitu ya, kenal bule gitu ya. Orang Eropa, orang Korea, orang Asia ya, mungkin orang Chinese kayak gitu. Lo sama dia beda ras. Tapi di sini yang membuat aku tuh ngerasa apa ya, excited sama hubungan kalian ya. Kalian mirroring gitu, meskipun kalian beda ras, tapi kamu ngobrol sama dia nyambung. Kayak lo tuh menemukan wadah tempat untuk bercerita yang tepat selama ini. Dan dia pun juga sama ya. Dia merasa menemukan seseorang yang memang dia cari selama ini. Ya meski ya yang aku lihat tuh
Meskipun pada kenyataannya ya, kamu itu pasti akan tahu gitu ya, konsekuensi menjalin hubungan dengan dia ini pasti akan banyak sekali pertentangan dari pihak keluarga kamu gitu ya. Tapi kamu tuh merasa yakin gitu ya bahwa hubungan ini tuh bakal berhasil. Hubungan ini tuh bakal bakal menemukan goals yang sangat indah gitu ya, kayak bakal menemukan happy ending gitu loh ya. Karena di sini ya mungkin kalau beda ras saja nggak masalah gitu ya, tapi di sini ada juga yang udah beda ras gitu, tapi dia beda juga keyakinan sama kamu. Sedangkan basically kamu tuh kayak tipikal orang yang dibesarkan di keluarga yang mungkin tuh agamis banget, yang kayak menjunjung moral keagamaan, menjunjung moral gitu ya, kayak adat istiadat gitu. Sedangkan dia beda adat dengan kamu, beda ras, beda keyakinan juga. Nah pasti ini kan menimbulkan kontroversi gitu ya di antara keluarga kamu gitu ya. Kayak lo yakin sama dia gitu, dia beda budaya cuy dengan kita gitu ya. Terus ya mungkin kita beda keyakinan gitu, tapi dia selalu menjadi healer kamu, kayak selalu menjadi support system kamu. Is oke lah, nggak apa-apa, tenang gitu. Kita akan buktikan kok ya kepada keluarga kamu bahwa ya kita bisa berhasil menjalani hubungan ini. Nah, yang sangat disayangkan memang ya, orang ini tuh basically tipikal orang yang sebenarnya tuh lebih suka ya ketemu kamu tuh secara langsung. Karena dia itu tipikal orang yang menurut aku tuh jauh dari kata romantis ya, kalau nggak ketemu secara langsung. Jadi kayak romantisnya dia ini akan dia tunjukkan ketika ketemu kamu secara live ya, ketemu kamu secara langsung. Nah bubar tuh ya kalau ketemu secara langsung, udah minggir ya, minggir semuanya, nggak ada yang bisa ganggu. Dia kayak tipikal orang yang mungkin physical touch gitu ya. Wow, dia peluk-peluk kamu, cium-cium kamu, elus-elus kamu. Nah dia orang yang kayak gitu. Emang sih kalau nggak ketemu secara langsung tuh kayak ya dia flat-flat aja, datar-datar aja. Dia nggak bakal ngomong kalau nggak ada topik. Nah tapi ketika sudah bertemu secara langsung, minggir ya, dunia milik berdua. Nah kayak gitu. Bentar ya aku lihat lagi. Wow, ini bisa juga menggambarkan energi yang berbeda ya. Saat ini kamu dipertemukan dengan seseorang yang beda status dengan kamu ya. Kamu single sedangkan dia pernah menikah. Tentu ini kan menjadi kontroversial juga gitu ya di antara keluarga kamu. Kayak lu nggak salah pilih, lu tuh masih gadis, lu tuh masih perawan, lu masih perjaka. Masa iya lo mau nikah sama dudes yang usianya tuir banget di atas lo? Nah masa iya lu berondong nikah sama jendes yang usianya kelewat jauh sama kamu? Nah terkadang tuh ada ya sempat di antara kamu tuh dihadapkan sama keraguan, takut gitu ya kalau misalkan lo tuh jadi pertentangan ya dari pihak keluarganya gitu ya karena adanya perbedaan status tersebut. Tapi dia selalu gitu ya, dia selalu menjadi healer gitu ya, selalu kayak menjadi penyemangat. Ngapain gitu ya kita harus pusing-pusing memperdebatkan ya perkataan orang lain, sedangkan yang sejatinya menjalin hubungan ini adalah kita gitu. Tapi kamu kayak masih tetap gitu, terkadang tuh dihantui pikiran-pikiran negatif kayak ya aku nggak siap ya, aku takut dihujat aku takut dirujak tuh sama keluargaku, nah atau mungkin sebagainya dan lain sebagainya gitu. Tapi dia tetap, karena di sini kayak ya dia memang bisa jadi penyeimbang ya. Jadi kayak penyeimbang, kayak lo tuh orangnya nggak jauh-jauh dari rasa overthinking. Kayak hari-hari kamu tuh selalu ya, selalu dipenuhi dengan pikiran negatif thinking. Sedangkan dia ini orangnya positive vibes banget. Nah, cocok tuh ya. Jadinya netral. Negatif ketemu positif, netral tuh. Nah, makanya lo tuh kayak ngerasa ini adalah jawaban dari doa kamu deh. Emang lo tuh cari orang yang kayak gini gitu ya, meskipun terkadang dia sering ya bikin kamu tuh cemburu menguras kamar mandi, terutama ketika bahas mantan tuh, ketika bahas kayak misalkan aku tuh dulu pernah lo kesini ya sama masa laluku
gitu ya. Emang tujuan dia nggak menyakiti perasaan kamu, tapi hati lo tuh gatel, pengen ngegaru gitu ya. Kayak misalkan tuh, kita bulan depan jalan kemana kok gitu ya. Kita bulan depan jalan kemana ya gitu ya. Kayak misalkan, oh kita kesini aja. Jangan, aku tuh udah pernah ya. Dulu tuh aku udah pernah, ayo sama siapa lo. Akhirnya kebuka. Ternyata dia jalan tuh sama mantannya pernah ke situ juga. Nah, ya meskipun konteksnya dia nggak menyakiti perasaan kamu, tapi bikin perasaan lo tuh gatel. Karena udah tahu gitu ya, lo tuh orangnya cemburuan banget, tapi tetap aja dipanas-panasi sama dia gitu. Dan ini kita lihat ya. Kita lihat gimana energi kedepannya. Energi kedepannya. Nah, semakin berat sih kayaknya ya. Dia semakin kayak kepelet kamu ya. Terlebih setelah dia menemui kamu secara langsung. Ternyata dia semakin kagum loh. Ya. Mungkin dia kira ya lo di telepon, di WA, di chat tuh pribadi yang biasa aja. Tapi ternyata setelah dia ketemu kamu secara langsung melebihi ekspektasi dia. Nah ini kelihatan tuh ya. Lo hanya kamulah seseorang yang bisa membuat dia tuh makin mabuk kepayang, terutama ketika dia sudah ketemu kamu secara real, secara langsung. Nah tanggung jawab tuh ya. Jadi kayak kalau sudah begini jangan dipermainkan perasaannya. Nine of Pentacle. Nah, ini kelihatan ya. Kalau dilihat setelah kamu memutuskan untuk berkomitmen sama dia, lo tuh jadi kayak beraura ya, jadi bersinar, jadi kayak lebih kelihatan cantik, kelihatan ganteng, cakep gitu ya. Ketimbang lo tuh masih toksik dengan hubungan lo yang dulu gitu. Jadi kayak saat ini tuh ya mungkin pepatah mengatakan ya kayak pasangan adalah cerminan hidup. Ya udah, lo jadi kayak energinya ketarik sama dia, dia kan positive vibes. Nah, lo jadi kayak ketarik gitu ya energinya, lo jadi kayak positive vibes juga gitu. Lo jadi beraura, lebih berkarisma, lebih cantik, lebih ganteng daripada dulu ya. Kayak gitu. Kita lihat energi kedepannya. Nah, kedepannya ya ada seseorang yang memang dia nggak mau tuh ya kita berlarut-larut terus dalam drama pacar-pacaran yang kayak gini-gini aja, terlebih gitu ya. Mungkin kita ini udah berumur, kita udah uzur gitu ya. Dan aku tuh udah sering pakai koyok, tahu nggak sih? Nah, udah sering masuk angin tuh, udah sering bawa fresh care gitu ya. Jadi kayak gue nggak mau deh nikah lama-lama ya. Kalau lo ngerasa nyaman sama gue, udah kita lanjut aja, kita berkomitmen gitu ya. Karena gue udah ngerasa cocok sama lo, udah ngerasa klik gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah ini kita lihat lagi di sini. Oke. Nah ya, untuk kedepannya, aku tuh ngerasa ya, kamu akan lebih banyak bersyukur ya. Karena kayak setelah kamu melewati badai kelaknatan hubungan-hubungan yang toksik, akhirnya kayak ya semesta menjawab gitu. Kamu dipertemukan sama orang yang benar-benar berkualitas, sayang sama kamu. Kayaknya kayak kamu tuh bersyukur gitu. Ternyata effortku gitu ya, ternyata air mataku yang selama ini bercucuran digantikan ya sama seseorang yang lebih bervalue, lebih bernilai, lebih berharga. Nah terima kasih Tuhan gitu ya. Kayak lo jadi kayak bersyukur telah menemukan jawaban dari apa yang selama ini kamu inginkan. Nah seperti itu. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan masukan positif bagi diri kamu. Dan bagi kalian yang mau dibacakan tarot secara private, secara personal reading, kalian langsung aja silahkan Wawa ya. Nomor kontaknya ada di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di reading berikutnya. Bye.